Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini masih ada kaitannya dengan materi suhu pada bab sebelumnya. Nah, di teori kinetik gas ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gas, kemudian kita aplikasikan kondisi gas itu terhadap dinamika Newton yang sudah kita pelajari. Nah, pada bab ini gas yang akan kita bahas kita batasi pada gas ideal. Gas ideal ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada. Dalam kondisi nyata, gas ideal itu tidak ada. Tapi para peneliti itu melakukan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang ada pada kondisi alam, itu kemudian dibuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga kita akan lebih mudah melakukan analisisnya. Nah, kondisi yang bagaimana gas itu dikatakan ideal? Yang pertama, kita menganggap tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas. Jadi, meskipun gas itu berada dalam jarak dekat, molekul yang satu dengan molekul yang lain, diasumsikan gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolaknya itu tidak ada. Pada kondisi nyata sebenarnya ada yang namanya gaya tarik dan gaya tolak-menolak. Tapi karena nilainya sangat kecil, F-nya sangat-sangat kecil, maka diasumsikan dia tidak ada. Tidak ada gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Kemudian, karena di posisi molekul yang satu dengan molekul yang lain itu berdekatan, maka akan terjadi yang namanya tumbukan antar molekul. Nah, pada proses tumbukan antar molekul ini, karena gaya tarik dan gaya tolaknya sangat kecil, maka energi kinetik yang dihasilkan dari proses tumbukan itu juga amat sangat kecil perubahan energi kinetiknya atau delta EK-nya. Maka dikatakan atau diasumsikan perubahan energi kinetiknya mendekati 0 atau dikatakan perubahan energi kinetiknya konstan, tidak ada perubahan. Kemudian sifat gas ideal yang kedua, gas ini dianggap sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Maksudnya, partikel itu dianggap berukuran sangat kecil sehingga volumenya itu bila dibandingkan dengan volume wadah sangat amat kecil, maka dianggap 0 volume molekulnya atau volume partikelnya. Kemudian sifat yang ketiga, dalam wadah partikel itu pasti akan bergerak. Geraknya adalah acak ke segala arah. Nah, karena ada gerak ke segala arah, maka akan terjadi tumbukan antar molekul gas maupun tumbukan antara molekul gas dengan dinding wadah. Karena tadi di sifat yang pertama kita sudah mengasumsikan tidak ada perubahan energi kinetik, maka kita kategorikan tumbukan yang terjadi itu adalah tumbukan elastik sempurna. Karena alasan ini, energi kinetik totalnya konstan. Nah, itu tadi gas-gas ideal, sifat gas ideal. Nah, sifat gas ideal ini bisa kita kondisikan. Jadi, gas yang ada di alam itu bisa dikondisikan menjadi gas ideal dengan melakukan variasi terhadap volume, suhu, dan tekanan. Nah, kemudian sifat-sifat gas yang sedemikian banyaknya ini banyak menarik minat para peneliti sehingga muncul berbagai hukum yang mengatur tentang sifat gas ideal. Nah, hukum-hukum itu kemudian diberi nama sesuai dengan nama peneliti yang menemukan. Nah, sebelum masuk ke hukum tentang gas, kita bicara dulu tentang besaran-besaran fisis yang nantinya akan kita gunakan. Besaran fisis gas
ini berkaitan dengan materi kimia, terutama materi tentang atom, molekul, dan partikel. Nah, istilah yang pertama yang akan sering kita gunakan adalah istilah molekul, istilah mol. Molekul dan mol itu berbeda. Kalau 1 mol gas itu berarti sejumlah gas yang mengandung N0 molekul. N0 atau Na gitu ya. Ada yang menuliskan beberapa buku menulis Na, ada yang beberapa buku menulis N0. Na atau N0 itu merupakan bilangan Avogadro yang nilainya sudah ditetapkan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Kalau kita buat dia dalam satuan MKS, meter kilogram sekon, maka mol itu bisa kita rubah menjadi kilomol. Maka pangkatnya tentu akan bertambah menjadi pangkat 26. Nah, ini nilai bilangan Avogadro harus kalian hafalkan. Kemudian, istilah berikutnya kaitannya dengan massa molekul. Massa molekul itu ada istilah massa molekul relatif, ada istilah massa atom relatif. Kalau misalkan ini ya, ada atom oksigen, massa atom relatifnya 16. Massa atom relatif, massa molekul relatifnya oksigen itu adalah 16 kg per kilomol. Massa molekul relatifnya karbon itu 12 kg per kilomol. Ini kalau atomnya adalah monoatomik ya, satu jenis atom. Kalau nanti dia diatomik, misalkan O2, nah maka MR-nya atau massa molekul relatifnya adalah 2 kalinya AR. Kalau atomnya adalah monoatomik, maka MR dan AR-nya nilainya sama. Tapi kalau dia diatomik, maka MR-nya adalah 2 kali AR-nya. Nah, ini kebalik ini. 16,8O berarti MRO-nya 16 gitu ya. Kemudian ada istilah massa satu molekul zat yang kita beri simbol M0 atau M biasa boleh. Ini bisa kita tulis atau bisa kita peroleh dari massa molekul relatif kamu bagi dengan bilangan Avogadro. Oke. Kemudian istilah berikutnya ada yang namanya M jumlah mol gas, M massa total gas, dan N jumlah partikel. Nah, ini yang perlu kalian pahami bedanya N kecil dengan N besar. Penulisan harus konsisten untuk memudahkan kalian sendiri. N kecil menyatakan jumlah mol, kalau N besar jumlah partikel, atau ada yang menyebut jumlah molekul. Nah, kaitannya N dengan N besar itu kalau N kecil jumlah mol ya, bisa kita hitung dari jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. Atau jumlah mol ini bisa kita cari dari massa total kamu bagi dengan massa molekul relatifnya. Nah, dua persamaan ini bisa kamu gunakan tergantung informasi apa yang diketahui. Nah, untuk selanjutnya kita bicara tentang hukum-hukum gas yang kita gunakan. Tokoh yang pertama yang membahas tentang gas itu adalah Boyle. Jadi Boyle ini dalam eksperimennya dia mau membuktikan kalau misalkan dia membuat suhu dalam suatu wadah itu tetap, tapi tekanannya dia rubah-rubah. Jadi dia memberikan beban pada katup bagian atas itu masanya berbeda-beda. Otomatis tekanan yang dihasilkan oleh bebannya ini kan berbeda-beda. Nah, pengaruhnya terhadap volume gas tentunya kalau tekanan ini besar, maka katup itu akan terdorong ke bawah. Akibatnya volume gas yang ada di dalam wadah itu akan semakin mengecil.
Kalau tekanan ini kita berikan yang kecil, maka katup ini akan terdorong hanya sedikit ke bawah, maka volume gasnya semakin besar. Nah, kalau kita buat dia dalam bentuk grafik, maka P, hubungannya P dengan V terlihat seperti ini. Atau kalau kita rumuskan dalam persamaan matematis, V, volume, itu berbanding terbalik dengan P, tekanan. Bisa kita tulis dalam bentuk persamaan, maka muncul yang namanya konstan. P dikalikan V itu sama dengan konstanta tertentu. Atau kalau kita buat dalam perbandingan dua kondisi, kita bisa menulis P1 V1 akan sama dengan P2 V2. Atau nanti jika ada kondisi ketiga, maka akan sama dengan P3 V3 dan seterusnya. Tuh. Kemudian tokoh yang kedua, Guy dan Musak, itu melakukan eksperimen dengan cara dia itu membuat volume gas itu tetap. Dia membuat volume gas itu tetap, jadi wadahnya ini tidak bisa diubah-ubah. Yang dia rubah adalah suhu. Kemudian tekanan. Ketika suhu dirubah, ternyata tekanan berubah. Kaitannya, kalau misalkan gas dalam wadah itu dipanasi, diberi kalor, ternyata tekanannya akan semakin besar. P sebanding dengan T. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, akan muncul lagi yang namanya konstanta. P sama dengan konstanta dikalikan T. Atau kalau kita tulis dalam bentuk perbandingan, berarti P sama dengan T, P per T akan sama dengan konstanta. Kita tulis dalam dua kondisi, bisa ditulis menjadi P1 T1 sama dengan P2 per T2. Itu hukum Gay-Lussac. Tokoh yang ketiga yaitu Charles. Nah, Charles ini membuat suatu eksperimen dengan menetapkan nilai tekanan tertentu yang tidak dia rubah-rubah. Yang dirubah oleh Charles adalah suhunya. Nah, ketika wadah ini diberi kalor, ternyata volume udara itu akan bertambah sebanding dengan suhu yang diberikan. Semakin besar suhu, maka volume gasnya juga akan semakin besar. Atau dikatakan V sebanding dengan T. Atau V sama dengan konstanta kalikan T. Kita tulis dalam dua kondisi, berarti menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tuh. Kalau dari tiga hukum tadi kita gabungkan, kita punya istilah yang namanya hukum gas umum, gabungan dari ketiga hukum sebelumnya yang sudah kita bahas, maka akan muncul persamaan ini. P dikalikan V dibagi T itu nilainya konstan. Kalau kita tulis dalam dua kondisi jadinya seperti ini. P1 V1 per T1 akan sama dengan P2 V2 per T2 akan sama dengan P3 P3 per T3 dan seterusnya. Nilainya selalu konstan. Oke. Nah, dari hukum gas ideal tadi, ini kita didapat dari eksperimen ya, didapat dari eksperimen para tokoh tadi, para ilmuwan tadi, kemudian kita kaitkan dengan konsepnya atom, dengan jumlah mol tadi. Kalau di hukum gas ideal P, V per T itu nilainya konstan, nah konstanta ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan jumlah mol dikalikan yang namanya tetapan. Tetapan inilah yang kemudian dirumuskan menjadi tetapan gas universal yang nilainya 8,315 Joule per mol Kelvin. Ingat satuannya semuanya adalah SI. Satuan energi itu Joule, satuan mol itu ya mol ini, satuan suhunya Kelvin. Ingat-ingat. Nah, kalau C kita rubah menjadi NR, maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi PV-nRT. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan gas ideal.
Kemudian kita tadi sudah membahas juga tentang bilangan Avogadro. Kaitannya jumlah mol dengan jumlah molekul. Persamaannya demikian. Maka persamaan ini kalau kita variasi N-nya kita rubah, maka menjadi PV sama dengan N per NA dikalikan RT. Nah, R per NA ini kemudian dianggap atau ditetapkan sebagai tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, jadi persamaan gas ideal kalau kita menggunakan jumlah mol, gunakan persamaan yang pertama ini. PV sama dengan nRT. Tapi kalau yang diketahui adalah jumlah molekul atau N besarnya ini, maka gunakan persamaan yang kedua, PV sama dengan NKT. Nah, ini nilainya sama, atau persamaan ini setara, bergantung pada besaran yang diketahui, mol atau molekul. Misalkan, di contoh ini, ada pompa berisi gas oksigen. Gas oksigen berarti dia gasnya ada atomnya diatomi. Ada pada suhu 20 derajat Celcius pada tekanan 30 atm. Saat penghisap pompa berarti katupnya diturunkan, volumenya berkurang menjadi 80 liter dan suhunya menjadi 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa tekanan dalam pompa saat ini ketika volume awalnya adalah 100 liter. Berarti ada kondisi awal, ada kondisi akhir. Kondisi awal kita beri indeks 1, berarti ada P1, ada T1, ada V1. Nah, ingat T di sini satuannya masih derajat Celcius, berarti harus kamu rubah jadi Kelvin dengan menambah plus 273. Untuk volume, volume boleh satuan liter, boleh satuan meter kubik, terserah. Karena ini dua besaran sama, berarti tidak kita ubah juga tidak masalah. Yang penting nilai T-nya jangan lupa harus dalam satuan Kelvin. T dalam satuan Kelvin. Semuanya harus kita konversi dulu, jangan sampai terlupa untuk yang P. Yang ditanyakan adalah tekanan akhirnya atau P2-nya. Maka gunakan persamaan ini, hukum gas umumnya ini tadi, gabungan dari 3 hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Charles. Semua besaran ada, tinggal kita masukkan, maka nanti akan ketemu nilai P2-nya 38,12 atm. Tuh. Tekanan juga bisa kamu rubah dalam satuan Pascal, boleh. Dalam satuan Newton per meter kuadrat juga boleh. Kondisional itu. Contoh soal yang kedua. Ada 1,0 mol gas ideal. Kamu diminta menentukan volumenya jika gas ini ada dalam kondisi STP. STP itu adalah keadaan dengan suhu dan tekanan yang ditetapkan sebagai standarnya, yaitu pada suhu 273 Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Ini kondisi STP. Ada informasi N kecil, jumlah mol. Ada informasi suhu, ada informasi tekanan. Yang ditanyakan adalah volume. Maka gunakan persamaan hukum gas ideal. Persamaan umumnya ini PV sama dengan nRT, tinggal kita masukkan semua besaran, maka akan diperoleh volumenya 22,4 liter. Tuh. Selanjutnya kita beralih ke bahasan energi tadi. Nah, molekul-molekul gas ideal, kalau dia diletakkan dalam suatu wadah, maka dia akan bergerak dalam arah sembarang. Nah, arah sembarang ini maksudnya kalau kita bicara tentang arah,
berarti kaitannya dengan vektor. Kalau dalam wadah itu berarti kan dalam bentuk 3 dimensi ya wadahnya. Maka arah sembarang itu bisa kita uraikan menjadi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan ini, partikel posisinya awalnya di sini, molekul gasnya. Kemudian dia bergerak menuju posisi ini dengan kecepatan V. Maka V-nya itu bisa kita uraikan menjadi Vx, Vy, dan Vz. Nah, berarti dia bergerak dalam 3 arah atau 3 dimensi. Nah, kalau kaitannya gerak itu tadi, yang mempengaruhi besar kecilnya kecepatan gerak molekul itu adalah suhu. Kalau suhu dalam wadah itu diperbesar, maka kecepatan geraknya juga akan semakin besar. Kalau kecepatan gerak besar, maka energi kinetik juga akan semakin besar. Nah, apa kaitannya energi kinetik dengan suhu? Inilah yang disebut dengan teorema partisi energi. Teorema partisi energi ini menjelaskan bahwa energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki oleh molekul itu sama dengan kT/2. Atau kita tulis secara matematis, E, energi rata-rata, itu sama dengan F kT/2. F ini adalah derajat kebebasan, K ini tetapan Boltzmann, T ini suhu, dan 2 itu konstanta. Oke. Nah, apa itu derajat kebebasan? Tadi ada istilah tiap derajat kebebasan. Nah, cara menentukan molekul itu memiliki berapa derajat kebebasan itu dilihat dari bentuk wadah. Misalkan molekul itu ada dalam ruang 3 dimensi, wadah tertentu gitu ya. Maka partikel ini bisa bergerak bebas dalam 3 arah sembarang X, Y, Z, seperti yang ditampilkan dalam grafik. Nah, kalau dia bisa bergerak dalam 3 arah sembarang, maka dikatakan dia memiliki 3 derajat kebebasan. Maka persamaan energi rata-rata itu bisa kita rubah. Energi rata-ratanya adalah berupa energi kinetik, derajat kebebasannya adalah 3, maka persamaan EK-nya sama dengan 3/2 kT. Nah, kalau misalkan wadahnya itu dibuat tipis atau 2 dimensi, hanya ada panjang dan lebar, maka partikel itu hanya bisa bergerak bebas dalam 2 arah, arah X dan Y. Maka dikatakan dia hanya memiliki 2 derajat kebebasan. Persamaan energinya menjadi 2 kT/2 atau bisa ditulis kT. Energi kinetik sama dengan kT. Nah, kalau misalkan wadahnya berbentuk pipa dengan diameter yang sangat kecil atau dikatakan bendanya 1 dimensi, maka molekul hanya bisa bergerak bebas pada 1 arah saja. Maka dikatakan dia hanya memiliki 1 derajat kebebasan gerak. Maka energi rata-ratanya berupa energi kinetik sama dengan setengah kT. Nah, itu cara menentukan derajat kebebasan. Misalkan ini contoh dalam suatu kotak. Nah, ini wadahnya dituliskan dalam suatu kotak, berupa kotak. Kalau kotak berarti bayangannya adalah dia benda 3 dimensi. Maka kita sudah tahu bahwa derajat kebebasannya adalah 3. 10⁻21 molekul, ini berarti adalah jumlah molekulnya. Suhunya 27 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin. Yang ditanyakan energi kinetik total rata-rata. Oke, yang ditanyakan adalah EK total. Kita hitung dulu energi kinetik tiap molekulnya dengan persamaan ini. Karena kan derajat kebebasannya 3, maka rumus energi kinetiknya adalah 3/2 kT
tinggal kita masukkan, diperoleh nilai 6,2 kali 10 pangkat min 21 Joule. Nah, ini energi tiap molekul. Nah, kalau energi total, berarti tinggal kita kalikan berapa banyak molekulnya. Maka didapat energi kinetik totalnya adalah 6,2 Joule. Oke, besaran yang berikutnya yang kita bahas adalah kaitannya dengan kelajuan. Ada istilah laju RMS, root mean square. Ini diperoleh, nilai kelajuan RMS ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengkuadratkan kecepatan, kemudian menentukan rata-rata dan menarik akar dari harga rata-rata. Oke, ada istilah mengkuadratkan. Mengkuadratkan ini kaitannya dengan vektor. Karena kelajuan atau kecepatan itu kaitannya merupakan besaran vektor, maka bisa kita uraikan dia dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Ini kalau kita tulis dalam vektor satuan. Kemudian berapa nilai kecepatannya, maka harus kita kuadratkan untuk menghitung besarnya. Ini penulisan, ini vektornya, ini besar vektornya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dia dengan energi kinetik, maka tinggal mengkalikan dengan setengah mv kuadrat. Benar ya, ini persamaannya EK. Kalau ruas kiri kita kalikan setengah M, maka ruas kanan juga sama. Masing-masing dikalikan setengah M. Akhirnya muncul istilah EK di sumbu X, EK di sumbu Y, dan EK di sumbu Z. Nah, kemudian karena ini kita asumsikan dia adalah partikel monoatomik, maka energi kinetiknya setengah km-nya kita hilangkan ya, ini setengah kT maka diperoleh 3/2 kT. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai ini, V kuadrat sama dengan 3 kT per M. Atau kita tulis dalam bentuk akar, V sama dengan 3, K-nya konstanta Boltzmann, T-nya suhu, M-nya adalah massa total. Kalau kita tulis dia dalam tetapan gas universal, maka jadinya 3 RT per ini MR, bukan lagi M, karena massa molekul relatif. Kemudian kalau kita kaitkan dia dengan tekanan, kan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Ini, kemudian massa jenis, ini massa jenis ya. Massa jenis itu bisa kita peroleh dari massa dibagi volume. Nah, dua persamaan ini kalau kita masukkan di sini, maka akan muncul V sama dengan 3P per rho. Nah, untuk mencari laju RMS, kita bisa menggunakan 3 persamaan ini, bergantung pada besaran yang diketahui di soal. Tuh. Oke. Misalkan di contoh ini ya, di luar angkasa terdapat 1 atom hidrogen, kira-kira 1 atom hidrogen setiap cm kubik, dengan suhunya 3,5 Kelvin. Massa atomnya 1 gram per mol. Yang ditanyakan kecepatan efektif itu sama dengan VRMS. Ada jumlah atom, volume, suhu, massa molekul relatif, dan tetapan gas universal. Yang ditanyakan VRMS. Tinggal dimasukkan karena ada informasi MR di situ, berarti gunakan persamaan yang kedua. Kalau masukkan angkanya, maka ketemu ini. Setelah membahas tentang energi kinetik tadi, ada istilah lain kaitannya dengan energi, yaitu energi dalam. Energi dalam gas ini nanti berbeda nilainya kalau gasnya berupa gas monoatomik atau gas diatomik. Contohnya gas monoatomik itu adalah yang tersusun dari satu atom. Ada contohnya gas helium, neon, argon, krypton. Kalau gas-gas monoatomik ini kita letakkan dalam suatu wadah bersuhu T, maka molekul-molekul gasnya akan bergerak acak ke segala arah.
gitu ya. Kalau dia bergerak acak ke segala arah, maka dia akan memiliki yang namanya energi kinetik. Energi kinetik tiap satu molekul gas. Energi kinetiknya 3/2 kT karena dia bergerak ke segala arah dalam suatu wadah. Berarti ada X, Y, Z, punya 3 derajat kebebasan. Nah, kalau itu satu molekul gas, nah dalam wadah itu kan banyak sekali jumlah molekulnya, maka dikatakan dia memiliki energi total atau energi dalam, simbolnya U ini, berarti tinggal dikalikan N dikalikan energi tiap molekul tadi. Jadi kalau energi kinetiknya itu 3/2 kT, maka energi dalamnya, maksudnya energi semua molekul gas dalam suatu wadah, nah itu berarti 3/2 NKT, tinggal dikalikan ini. Atau kalau kita tulis dalam jumlah mol, berarti persamaannya menjadi 3/2 nRT. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau gasnya adalah berupa gas diatomik, misalnya O2, H2, Cl2, F2. Nah, ternyata kalau untuk gas diatomik itu kondisinya berbeda untuk masing-masing rentang suhu. Makanya digolongkan atau dikategorikan ada yang namanya suhu rendah, itu kurang lebih 300 Kelvin, dari 0 sampai 300 Kelvin. Kalau gas diatomik ada pada kondisi ini, maka kondisi satu atom dengan atom yang lain itu hampir tidak ada perubahan. Maksudnya, partikel atom yang satu dengan yang lainnya itu akan bergerak translasi secara bersamaan atau bergerak dalam satu arah saja. Oke, dalam satu arah saja ke segala arah. Maksudnya dia bergerak bersama-sama ke segala arah. Bergerak bersama-sama ke segala arah. Maka dikatakan energi dalamnya 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Nah, kalau suhunya kita tingkatkan sampai rentang 500 Kelvin, 301 sampai 500 Kelvin, ternyata ada yang berubah, yaitu muncul yang namanya vibrasi. Jadi partikel atom yang satu dengan partikel atom yang lain yang posisinya berdekatan itu muncul getaran mendekat dan menjauh. Oke. Getaran, jadi partikel satu dengan partikel yang lain ketika dia bergerak translasi, dia juga bervibrasi kedua arah. Maka dikatakan partikel ini bergerak ke 5 arah atau memiliki 5 derajat kebebasan. Ke sumbu X, Y, Z, kemudian bergetar mendekat dan bergetar menjauh. Tuh. Maka energi kinetik dan energi dalamnya menjadi 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Nah, sedangkan pada suhu tinggi, ini ada lagi yang namanya rotasi. Jadi, partikel itu sudah bergerak ke segala arah X, Y, Z, dia bervibrasi mendekat dan menjauh, dia juga berrotasi terhadap sumbu X dan sumbu Z. Berarti kan ada 7 arah. Partikel dikatakan memperoleh 7 derajat kebebasan. Maka energi dalamnya berupa ini. 7/2 nRT atau 7/2 NKT. Contohnya, misalkan ini ada energi kinetik rata-rata, kamu diminta menentukan energi kinetik rata-rata dan energi dalam dari 1 mol gas ideal pada suhu 500. Jika gasnya monoatomik bagaimana? Jika gasnya diatomik bagaimana? Nah, informasi yang bisa kita peroleh di sini ada T, ada N, ada
K atau R itu kan nilainya tetap ya, nilai konstanta bisa kamu cantumkan. Kalau gas monoatomik berarti sudah otomatis derajat kebebasannya 3. Maka persamaan energi kinetiknya 3/2 kT. Oke, nah diperoleh ini. Berapa energi dalamnya? Tinggal dikalikan dengan jumlah molekul. Karena yang diketahui adalah jumlah mol, berarti kalikan dulu jumlah mol dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu ini. Oke, maka diperoleh energi dalam ini. Nah, kalau dia berupa gas diatomik pada suhu sedang ya, karena di sini informasinya suhunya adalah 500 Kelvin. Maka dia suhunya suhu sedang. Derajat kebebasannya otomatis 5. Maka persamaan energi kinetiknya menjadi EK 5/2 kT. Kamu tinggal masukkan nilai K dan nilai T, diperoleh nanti energi kinetiknya. Dari energi kinetik, cari energi dalamnya. Nah, kamu coba hitung sendiri nanti. Oke. Itu tadi penjelasan tentang teori kinetik gas. Silakan kamu pelajari informasi atau materi ini bisa dari berbagai sumber. Kemudian kerjakan juga contoh-contoh soal supaya pemahamanmu semakin kuat di materi teori kinetik gas ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.